وأصبحنا بنعمته إخوانا وأصبحنا بنعمة القرآن وأصبحنا بنعمة التربية وأصبحنا بنعمة الجماعة والدعوة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Para shaimin, shaimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu saudara sekalian jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah besok ada pengumuman yang dinantikan oleh sekian juta ASN dan aparat TNI Polri. Ya, langsung jawab THR. Tapi THR yang saya mau bahas pada hari ini bukan THR tunjangan hari raya, Pak, tapi THR yang berbeda. Kalau THR yang dibicarakan masyarakat hari ini bikin H2C, harap-harap cemas. Sekalipun itu urusan duniawi, urusan yang sifatnya sementara, yang disebut dalam surat Al-A'la, bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dunia itu sementara, akhiratlah yang abadi dan kekal. Secara akal sehat, bagaimana mungkin kita mempertaruhkan hidup mati kita untuk urusan yang sifatnya sementara, sedangkan untuk yang abadi kita tidak perjuangkan habis-habisan. Walaupun di sini nggak semuanya ASN, marilah kita ingin menunjukkan kepada diri kita dan juga kepada kondisi umat Islam secara umum di Indonesia, kepedulian kita, perhatian kita terhadap THR yang lain ini yang kita akan bicarakan sama kuatnya, bahkan lebih kuat daripada apa yang diinginkan oleh para ASN dan aparat TNI Polri. Ini kita coret dulu, kita nggak bicara tunjangan hari raya. Pertanyaannya adalah nanti akan terjawab di bagian akhir. Kira-kira Bapak Ibu sudah siap THR kah sebelum Ramadan itu berakhir? THR yang saya maksud Bapak Ibu adalah, kita lihat dulu surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Kalau kita mengadakan satu perjalanan ke suatu tempat, apalagi tempatnya jauh, kita mau mudik atau pulang kampung, pasti akan bawa perbekalan. Yang mudik ke Jawa mungkin akan berbeda bekalnya kalau dari sini, dari Depok ke Makassar atau ke Maluku atau ke Padang. Semakin jauh perjalanan kita, pasti bekal yang mesti kita siapkan harus lebih banyak. Itu baru urusan perjalanan di dunia. Sementara di antara beberapa hadis dan juga pandangan beberapa ulama bahwa dunia ini tempat transit. Dunia ini cuma rest area, bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah akhirat yang lebih jauh dan lebih abadi. Mestinya bekal kita harus lebih banyak
dan lebih lengkap dibandingkan kalau kita hanya sekedar tujuan di dunia. Coba perhatikan Ibu, kalau misalnya mau berangkat haji aja, oh itu perbekalan yang disiapkan luar biasa. Apalagi ini kita menuju perjalanan yang menentukan masa depan kita, yaitu akhirat. Dan Allah memberikan satu penjelasan kepada kita, tidak ada perbekalan yang lebih utama, tidak ada perbekalan yang lebih penting kecuali takwa. Maka THR kita hari ini, kita punya satu kesepakatan. Jadi bukan NKRI harga mati Pak Bagio, takwa harga mati. Karena NKRI bisa hilang dalam peredaran. Akhir zaman udah nggak ada lagi, Indonesia nggak ada di dalam peta, udah hancur. Tapi takwa dia akan merupakan harga mati. Buat siapa? Buat kamusnya orang beriman. Tidak ada tawar menawar dan tidak ada kompromi. No compromise. Tidak ada kompromi. Nah ini THR yang saya maksud. Inilah THR yang mesti kita siapkan selama bulan Ramadan. Syukur-syukur sebelum sampai Ramadan kita bisa memastikan itu sudah ada di tangan kita. Kita nggak kalah dengan para ASN dan aparat TNI Polri. Kita juga akan dapatkan THR dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yang pertama adalah takwa. Seperti tadi dikatakan surah Al-Baqarah 197, bekal yang paling bagus untuk kita hidup di dunia ini menuju akhirat tidak lain adalah takwa. Siapin bekal, sudah siap belum bekal takwa kita? Dan ujung daripada ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun. Jelas. Ukuran keberhasilan puasa kita adalah takwa. Yang kedua adalah hidayah. Ini juga kita mesti dapat. Mungkin ada yang bertanya, apakah hari ini saya belum dapat hidayah? Kalau sudah, pertanyaan berikutnya, hidayah yang mana Bu yang sudah didapatkan? Karena kalau kita bicara hidayah, paling tidak ada 5 level, 5 mustawa yang akan dibicara soal hidayah. Nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah ridho. Jadi THR, takwa, hidayah, R-nya adalah ridho. Bagaimana cara mendapatkan takwa, hidayah, ridho selama ibadah Ramadan? Nanti juga akan ketemu THR yang kedua. Ini yang kita akan coba bahas satu persatu. Kita mulai yang pertama, yaitu takwa. Kaifa takwin at-taqwa? Bagaimana kita membangun ketakwaan dalam diri kita? Bapak Ibu, hari ini seringkali yang terjadi, ukuran kita menilai orang lain itu adalah pada satu, berapa uang yang dia punya. Jadi kalau kita hidup di zaman sekarang ini, yang katanya joyo-boyo, saiki zamane zaman edan. Sing ora edan, ora keduman. Zaman sekarang tuh zaman yang edan, yang nggak ikut edan nggak dapat bagian. Jadi disuruh kita kepada edan semua. Insya Allah kita termasuk yang edan. Kaifa takwin at-taqwa? Bagaimana kita bisa membentuk takwaan ini yang merupakan ukuran, bukan lagi harta, bukan juga lagi jabatan. Dalam beberapa kali kejadian saya diundang ceramah, baik itu tabligh akbar ataupun majelis taklim, yang di dalamnya melibatkan unsur aparat untuk sambutan. Biasanya peringatan Hari Besar Islam. Pak Ustaz, tunggu ya. Padahal itu udah jadwalnya kita untuk naik atas panggung. Nunggu siapa Pak? Nunggu Pak Lurah sambutan. Jadi Ustaz suruh tahan dulu sampai Pak Lurah datang. Tidak kurang hampir 45 menit saya harus menunggu. Kita siap menunggu, tetapi kalau kita bicara tradisi ulama-ulama dahulu, bagaimana mengutamakan seorang ulama dibandingkan yang lain. Bukan kita minta diutamakan. Kalaupun ada kesempatan diberi ustaz dalam acara-acara yang sifatnya formal,
biasanya ke bagian ujungnya ada doa. Ustaz doa. Yang lainnya bukan kita. Seringkali itu yang jadi patokan. Penyambutan seorang pejabat lebih heboh dibandingkan penyambutan seorang ulama. Saya yakin ulama itu pun juga tidak minta dihormati, tetapi kalau kita perhatikan secara jujur, mungkin hari ini kalau kita juga besok nih acara yang tadi diumumkan oleh Pak Jinaman, acara Nuzul Quran dihadiri oleh menteri atau anggota DPR, bahkan mungkin wapres atau presiden. Wah, yang paling pusing Pak Aman ini, waduh ini pengamanan. Saya menyesal kemarin nggak datang Pak Aman yang kedatangan Palestina ini. Harusnya kalau kedatangan tamu seperti itu, penyiapan penyambutannya lebih daripada sekedar penyiapan. Apalagi dari sebuah negara yang selama ini selalu kita doakan, Palestina. Banyak balik-balik semua. Kalau kita tidak memakai mobil yang bagus, mobil yang keren, mobil yang mewah, kurang dilihat. Kurang dilihat. Dulu ada pengusaha, beliau sudah meninggal dunia, yang kemana-mana pakainya celana pendek. Kalau wajah-wajahnya mirip kayak Pak Bagio, wajah-wajahnya bukan usia Pak ya, tapi wajahnya namanya Bob Sadino. Sampai diundang Pak SBY ke istana, syaratnya cuma saya mau datang ke istana asalkan tetap boleh pakai celana pendek. Dia nggak mau SBY, makanya kok ngomongin presiden pakai celana pendek ini. Bob Sadino, dia kemana-mana celana pendek. Kalau orang nggak kenal bang, nggak kenal sama beliau, orang kere dari mana? Padahal dia yang punya perusahaan yang nilai omset perusahaan itu puluhan bahkan ratusan miliar Pak. Jadi kita nggak bisa lihat dari situ. Maka untuk amannya kita mengikuti cara berpikir dan cara yang diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat 49 Al-Hujurat ayat 13 serta kanan 2 dari bawah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Itu ukuran kita. Maka pertama kali yang harus dikejar dalam THR kita sebelum Lebaran adalah takwa. Bagaimana cara kita takwa? P juga. P. Untuk bisa takwa maka langkahnya adalah tinggalkan keburukan. Berdasarkan surat Al-Mudaththir ayat ke-5. Jadi sebenarnya satu paket ini dari ayat 1 sampai ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Nah, ini ada hubungan dengan yang kita bicara. Wahai orang-orang yang berselimut, bangun dan berikanlah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan besarkan Allah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, wa rujza fahjur, dan terhadap perbuatan dosa tinggalkanlah. Fahjur hajar yuhajiru hijrah, terhadap perbuatan dosa tinggalkanlah. Ayat inilah yang menginspirasi seorang teroris masuk, ya maksudnya konsisten untuk masuk menjalankan ajaran Islam. Ini yang juga membuat Paul Stephen yang sekarang sudah meninggal, seorang dermawan Muslim mualaf untuk masuk Islam. Dan banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam diinspirasi salah satunya dari ayat ini. Warujza fahjur, hijrah dari perbuatan-perbuatan rijzun. Rijzun itu dosa, tetapi di dalam Al-Quran kita menemukan setidaknya ada 4 istilah dosa yang masing-masing mempunyai pengertian berbeda. Nanti pada waktu kita bisa bicara lebih mendalam secara lughawiyan, baik lugatan atau istilahan luar biasa. Al-Quran itu kaya dengan kosakata. Sebagai perbandingan, bahasa Inggris kemampuan kosakatanya 800.000. Sedangkan bahasa Arab 5 juta. Jadi untuk menggambarkan sebuah makna itu bisa beberapa istilah. Qalbun, ruh, fuadun, sodrun. Diartikan di bahasa Indonesia hati semua, padahal itu beda, masing-masing berbeda. Nah, di dalam istilah rijzun dosa juga ada macam-macam. Yang pertama ada pernah dengar istilah
Ithmun. Ithmun juga dosa. Tapi di sini tidak disebutkan dengan wal ithmu fahjur, tidak, tapi wal rajza fahjur, ithmun. Kita akan ketemu ithmun itu adalah surat At-Taubah tentang masalah minuman keras, khamr dan minuman keras. Yang kedua adalah zambun, juga dosa. Astaghfirullahaladzim min dzambi. Ada juga dalam hadis, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bukan min rujz, tapi min dzambi, dosa juga, tapi ada berbeda. Yuk kita menemukan ada kata fisqun, fasik. Ada juga kita menemukan kata khati'ah, seperti yang surah Al-Baqarah, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, Rabbana wa la tuhammilna, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Itu ada bagaimana kita minta pada Allah supaya dijauhkan dari macam kesalahan. Itu juga. Yang keempat ada maksiat. Maksiat juga dosa. Tapi di sini Allah menyebutkan warujza. Ada dua makna disebutkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Lughat. Yang pertama adalah kecilan kali ya Pak, kursinya ya. Oh, jangan Pak. Masya Allah. Kalau dalam istilah fikih, dosa jasmani itu disebutnya adalah najis. Jadi ada najis jasmani, ada najis ruhani. Kalau najis jasmani, maka di dalam bab thaharah, di dalam bab bersuci, maka harus menggunakan tanah. Itu juga. Nah, ini baru yang benar. Kalau dakwah jangan minimalis. Kalau rumah boleh minimalis. Agak ke sini. Kurang kejauhan ya. Ya. Nanti yang sebelah kiri tidak kelihatan. Ya. Saya ulang lagi di sini. Ada najis jasmani. Ini juga udah pikir lagi mau almarhum. Ada najis ruhani. Pada hari ini kita nggak bicara fikih, najis jasmani, tahu ya salah satunya apa? Air liur haji. Itu membersihkannya untuk bisa ya, dianggap suci, itu harus menggunakan tanah, dibersihkan dulu sebelum langsung mencuci. Ada najis jasmani, tapi ada juga najis ruhani. Air warujizah fajur adalah lebih banyak tekanannya kepada najis yang perbuatan dosa yang menjijikkan, berasal dari penyakit rohani. Ya. Bisa dihapus ya? Baik, ini yang pertama, warujza fahjur, maka tinggalkanlah. Apa hubungannya antara tinggalkan dosa dengan takwa? Mari kita lihat. Saya maaf saya nggak begitu bagus gambarnya. Jadi gelas, kita mau masukkan ke dalamnya adalah susu. Kita tahu susu itu bergizi. Jangan ingat wapres Pak ya. Ya, susu ini bergizi, tetapi gelasnya kotor. Begitu dipaksakan gelas ini masuk ke dalam gelas, maka yang terjadi adalah gelasnya akan mengalami pembusukan, basi. Karena ada fermentasi. Percampuran antara kotoran dengan susu ini akhirnya membuat jadi cepat basi. Susunya tetap bermanfaat, susu bergizi, tapi gara-gara yang mewadahi susu itu, yang menerima masukkan susunya itu kotor, maka susunya akhirnya tercemar. Nah sekarang saya ganti, susu ini adalah bagaimana? Wadah yang mau terima adalah diri kita.
Di dalamnya ada yang namanya hati. Bagaimana mungkin iman yang begitu bernilai tinggi, punya satu kemuliaan yang mengangkat ajar seseorang menjadi posisi yang bagus? Dalam surah Al-Imran ayat 139 sebelah kiri dua dari atas disebutkan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan duka cita, jangan putus asa, kamu orang yang paling tinggi derajatnya. Bukan jenderal bintang 4, bukan presiden, bukan wali kota, bukan anggota DPR, tapi yang tinggi derajatnya kalau kamu orang beriman. Tinggi. Tapi kalau masuk ke dalam hati yang sudah kotor, maka imannya ini akan maka harus dibersihkan. Ketika hatinya bersih, maka iman akan bersemai. Iman yang bersemai itu nanti akan berubah wujudnya secara bertahap. Dimulai iman, kemudian meningkat menjadi ihsan, kemudian meningkat menjadi ikhlas, kemudian meningkat menjadi takwa. Jadi bagaimana mungkin dari iman bisa ke takwa kalau wadah yang menerima iman ini sudah kotor, nggak akan sampai ke takwa. Maka gelasnya harus dibersihkan. Maka langkah pertama untuk mendapatkan THR, T-nya adalah takwa, adalah tinggalkan perbuatan dosa. Selama kita masih memelihara dosa, maka selama itu pula iman tidak akan dirasakan oleh kita dampaknya dalam kehidupan. Kalau anak muda sekarang istilahnya Pak, nggak ngefek, nggak berasa. Padahal ciri orang yang beriman itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat kedua dan ketiga. Sebelah kiri, dua dari bawah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang beriman itu tiga. Dan ini bukan direkayasa, bukan direncanakan, bukan dibuat-buat, tapi sudah berangkat dari spontanitas dan diri. Yang pertama adalah mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah tergetar hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tergetar. Dan akibat getaran itu melangkah dari rumah menuju masjid. Karena ini panggilan sholat. Ada yang nyeletuk, saya juga tergetar. Itu tergetar lagi digetarin. Beda. Ada tergetar, ada digetar-getarin. Bu, mana yang tergetar? Bu, disebut nama Allah, disebut nama suami. Mana yang lebih tergetar, Pak? Disebut nama Allah, Pak? Duit. Mana yang lebih tergetar? Disebut nama pasangannya dibandingkan dengan Allah. Itu ukurannya jelas. Yang kedua adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jika dibacakan ayat Allah, bertambah iman. Kita sholat. Tadi kita sholat subuh dipimpin oleh Imam. Dia baca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 15. Kalau kita orang beriman, begitu didengarkan ayat suci Al-Quran, berasa naik, Masya Allah, nambah lagi iman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sampai ayat terakhir dari rakaat pertama, iman udah naik. Masuk rakaat kedua, lanjut lagi, naik. Silakan yang mengukur dari diri kita semua, naik atau enggak. Tetap, nauzubillah, atau turun. Berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah dengan keimanan. Yang ketiga, ada rabbihim yatawakkalun, kepada Allah mereka bertawakal, pasrah. Hari ini seingat saya, perputaran uang di judi online 600 triliun. Dan perputaran uang di pinjol 200 triliun. Dan tidak sedikit orang yang gara-gara terlibat dan terjebak di dalam pinjol ini bunuh diri. Ada saya punya kawan, seorang pengusaha, mungkin dalam kondisi terpepet, ingin cari pinjaman susah, tiba-tiba masuk aplikasi notifikasi pinjaman online. Ya, coba. Awalnya cuma iseng, coba. Nggak perlu banyak verifikasi, langsung dikirim duit sekian 10 juta, dicicil 12 bulan.
dilalahnya begitu jatuh tempo dia nggak bisa bayar, kena denda. Berbulan-bulan dia harus menunggak. Tiba-tiba tagihannya makin tinggi, tekanan, teror dari pihak si peminjam modal ini menekan secara mental. Akhirnya dia untuk nutupin utangnya itu, dia buka pinjol aja dulu. Persis seperti lagunya Romero, Mas, gali lubang tutup. Ya memang di sini kita tapi kan yang baru digali, ada lagi lubang baru. Jadi terus nggak akan selesai. Walhasil singkat cerita Bapak Ibu sekalian, 26 aplikasi pinjol dia sudah ikuti semua. Untuk apa? Tidak ada tagihan, tutup. Ada lagi tagihan, tutup. Kesimpulannya Bu, rumah digadai, mobil sudah tidak ada. Hari ini dia pulang kampung, tidak punya rumah dan tidak punya kendaraan. Gara-gara kenapa? Kurang tawakal, kurang pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini poin pertama yang kita akan sampaikan. Pastikan kita punya THR sebelum Ramadan berakhir, yaitu T-nya adalah takwa. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu hidayah. Kaifa tahmilul qulub minal mayyit ilal mutmain. Jadi dalam Al-Quran kita menemukan ada cukup banyak, tapi saya balik 3 kategori saya. Maka tadi saya memastikan saya balik. Berarti harus pakai bensin. Jadi qalbun itu ada 3 macam. Yang pertama adalah qalbun salim, kedua adalah qalbun marid, dan ketiga adalah qalbun mayit. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, kitabnya Ihya Ulumuddin, kita mulai yang pertama, qalbun salim. Ada di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Sebelah kiri 2 dari atas. Apa bunyinya? Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari hati-hatilah kalian, hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi ada gunanya. Yang punya duit triliunan, yang punya aset begitu banyak, yang punya anak itu bisa 2 macam, anak berarti secara biologis, juga anak secara sosial media, yaitu apa? Followers. Hari ini kan yang diukur tak berapa followersnya? Baru dikit, cuma 110 kan. Kalau saya udah 1 juta kan. Kalau banyak-banyak kan Pak. Ya, kalau itu menjadi ukuran, ya, maka yang tertinggi di dunia, ya, follower yang terbanyak di dunia itu adalah Cristiano Ronaldo. Boleh dicek di Instagramnya. Total kalau tidak salah sudah mencapai hampir 1 miliar pengikutnya. Makanya doain Pak supaya dapat hidayah, berubah status akunnya menjadi Ustadz Ronaldo. Itu kalau ngaji Masya Allah, nggak cukup Pak Al-Furqan sampai sampai GDC, GDC, Grand Deposit. Mau mana? Ngajian siapa sih? Ustadz Cristiano Ronaldo. Oh Masya Allah. Pengumumannya juga gampang Pak, cukup dia kirim lewat Instagram, selesai. Datangnya ada acara. Makanya saya sempat berpikir Pak Fauzan, ini apa kita minta 2029 ya Pak, kita impor Pak. Kan sudah ada pemain timnas kan naturalisasi. Kenapa presiden jadi naturalisasi gitu Pak? Katanya dengan dia ada hubungannya dengan orang Indonesia Pak. Ya. Kan itu orang Portugis Pak, jadi ada hubungan dengan apa? Portugis pernah menjajah Indonesia Pak. Akhirnya saya belum memastikan lagi, tapi dia ada darah-darah atau dari kaki buyutnya atau apa dengan Indonesia. Ini naturalisasi aja Pak Presiden. Jadi kalau sudah pemilu kita kan pengumuman, insya Allah ya dulu Islam ceritanya Islam, insya Allah saya mau jadi presiden 2029 diminta oleh pemimpin bangsa Indonesia yang tidak usah pemilu dan biaya saya selesai kan 700-800 juta Pak pengikutnya, jadi pemilu Indonesia berapa? 300 kan? Oh selesai Pak, nggak pakai habisin biaya, bukan TPS lah segala macam. Repot Pak Saprudin ke siapa RT RW nyiapin TPS pusing, udah gitu dicurangin lagi. Nah kalau itu buat apa kita pemilu? Habis-habisin duit. Proyek semua di proyek. Jadi yang pertama adalah qalbun salim. Hati yang bersih, masih ingat tadi yang pertama, kalau wadahnya bersih, iman akan tumbuh dan bersemai, akan menjadi
ihsan akan menjadi ikhlas, dan puncaknya adalah takwa. Nah, hidayah ini sesuatu yang sudah diberikan Allah sejak kita lahir, tetapi dia akan terus terjadi peningkatan. Jadi kita tidak boleh mendasarkan diri pada satu level hidayah saja. Ada 5 hidayah yang mesti kita raih dalam kehidupan ini. Ya udah, saya pakai ini di verbalnya. Yang pertama adalah hidayah fitriyah. Hidayah fitriyah. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, sejak kita lahir semua udah dapat hidayah. Kalau orang tuanya muslim, maka insya Allah dia sudah dapat hidayah. Bagaimana kalau orang tuanya non muslim? Tetap dapat hidayah. Kenapa? Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap bayi lahir ke muka bumi dalam keadaan fitrah. Diperkuat dengan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30, ya, sebelah kanan 3 dari bawah, apa bunyinya? Wa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajah kamu kepada din yang lurus, yaitu Islam. Allah sudah menciptakan manusia yang lahir ini dalam keadaan fitrah. Jadi fitrah itu maksudnya adalah Islam. Berarti hidayah level 1 yang didapatkan oleh kita dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah fitriyah, itu level 1. Ibaratnya kalau sekolah TK, masuk kita sekolah TK saja, harus naik level SD. Apa itu? Al-hidayatul hawasiyah. Al-hawasiyah, hidayah panca indera. Apa hidayah panca indera? Hidayah panca indera ketika kita punya panca indera, mata kita, telinga kita bisa dipergunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau matanya sudah berhidayah, dia tidak akan melihat sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita nih laki-laki memandang aurat yang bukan haknya, bukan mahramnya, maka itu tidak boleh. Kalau kita sudah berhidayah hawasiyah, maka kita akan menahan pandangan. Itu yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat 30-31. Katakan pada laki-laki yang beriman untuk menahan pandangan. Kalau ada yang stop dulu, tengok ke kanan. Tengok ke kanan lebih parah lagi, Pak. Terus stop dulu, lebih parah lagi. Makanya ibu-ibu harus tutup aurat. Kalau kita udah ke pasar itu langsung sumbernya daripada setan. Jadi susah. Kita bawa Pak repot juga, Bu. Kita mau ke sini ada yang lebih gawat, ke sini juga. Kita begini juga. Kita nyari duit. Kalau juga kita ke atas, hitung bintang satu. Kita kurang nabrak tentis. Jadi bagaimana ya? Betul harus pakai nikop. Tahu Bu nikop? Ada pembahasan yang cukup menarik di masalah nikop ini. Tapi sebagian ulama menyepakati ketika si wanita ini dalam kondisi single atau maaf janda, wajahnya cantik dan pekerjaan yang menuntut dia berhadapan dengan orang, misalnya jadi guru misalnya, daripada Pak mahasiswa yang konsen Pak, atau murid-muridnya jadi nggak fokus untuk belajar karena memandang dari wajah gurunya yang begitu cantik, maka disuruh untuk pakai cadar. Jadi maaf ya, kalau ada muslimah kita yang berpakaian seperti itu, kita berkhusus cantik gitu. Itu aja. Jadi yang lihat, berarti bersyukur suaminya mendapatkan istri. Bu, yang namanya emas berlian itu nggak ada di jalanan. Dia adanya di dalam toko, disimpan di kotak berlapis-lapis. Harganya pasti mahal. Batu koral, tahu kan batu koral? Batu koral adanya di jalanan, ngambilnya gratis, diinjek-injek. Maka seorang wanita yang tertutup auratnya bagaikan berlian dan emas, dia terhormat, harganya mahal. Jadi sekarang tren Pak, para orang tua cari mantu berjilbab. Alhamdulillah, ada satu tren yang bagus hari ini. Baik, itu yang pertama, qalbun salim. Yang kedua, qalbun marid di surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambahkan penyakit dalam hati mereka. Siapa? Munafik.
Orang munafik itu hatinya terbelah menjadi dua. Kalau menguntungkan dia ikut Islam, dia akan ikut Islam. Tapi kalau merugikan kepentingan dia, maka dia akan berbalik arah mengikuti orang-orang kafir. Itu yang terjadi dengan Abdullah bin Ubay ketika hidup di zaman Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay itu adalah orang munafik, Pak. Tapi giliran dalam kondisi menguntungkan, dia sholat berjamaah di shot paling depan. Sholat, Abdullah bin Ubay sholat. Tapi yang aktif dalam membuat fitnah tentang hadithul rizki, dianggap Rasulullah itu melakukan istilah Rasulullah itu melakukan perselingkuhan, itu kerjaan dia Abdullah bin Ubay. Fitnah. Qalbun marid, hati yang di dalamnya ada penyakit. Sebagai contoh lah, kita nggak usah bicara hati, penyakit fisik kan. Kalau kita dalam kondisi sakit gigi, sariawan, kemudian pusing atau sakit perut, makanan seenak apapun enggak. Itu bicara penyakit fisik. Makanan seenak apapun enggak berasa ya Bu ya. Segala macam jenis makanan yang favorit kita dalam kondisi sakit, lagi flu, lagi sariawan, ya enak. Itu sakit fisik. Bayangkan kalau orang sudah sakit hatinya, bukan dalam artian sakit hati maksudnya seperti yang terjadi pada orang yang sedang kasmaran, tidak. Kalau hatinya sudah penuh dengan penyakit, maka bagaimana dengan sakit? Jadi bisa dipahami kenapa memusuhi kebenaran mereka justru berteman dengan kebatilan, karena mereka hatinya sudah penyakit. Yang lebih gawat lagi adalah ketika qalbun mayyit, hatinya sudah mati. Kalau hatinya sudah mati, surah Al-Baqarah, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Mereka bisu, peka, tuli. Siapapun yang ngasih tausiah, siapapun yang ngasih ceramah, ulama model apapun, kiai model apapun, nggak pengaruh, tetap dia nggak beriman. Kenapa? Hatinya udah mati. Kayak itu tuh digembok, jadi siapapun nggak bisa masuk. Bapak ibu punya rumah, kemudian digembok. Bagaimana mungkin tamu bisa masuk? Dia nyuruh orang main ke rumah saya. Jadi banyak takut ada pada pemain lah. Itu untuk di gerbang, digembok, dirantai. Terus ada tambah lagi, pelang, awas anjing galak. Lah kita nggak mau mampir situ. Gimana sih nyuruh bertamu tapi dia sendiri nggak mau menerima kita? Kira-kira begitu. Ketahuilah jemaah sekalian, tamu istimewa yang harus kita terima dengan senang hati datang ke dalam diri kita apa? Hidayah. Ini tamu. Hidayah ini tamu. Dan hari ini sudah muter-muter berkali-kali di majelis ini. Begitu mau mampir di salah satu jamaah yang mendengar majelis subuh ini, hatinya dalam kondisi tidak terbuka, tutup, dekat. Pergi lagi hidayah. Makanya sama-sama ikut pengajian, sama-sama ikut majelis taklim. Nasibnya setelah pengajian beda-beda. Ada yang berubah, ada yang nggak berubah. Masa belum tahu-tahu nanti ngaji begini-gini aja. Oh iya, jangan hatinya tertutup. Siapapun yang menyampaikan nggak pengaruh. Kenapa? Hati. Masalahnya di hati. Bukan masalah yang memberikan tausiah, bukan pada materi yang diberikan, tapi dia belum siap menerima kebenaran itu. Kenapa? Hatinya mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk membuka gembok hati ini, Allah kasih jawaban di surat 47 ayat 24. 47 surat Muhammad ayat 24. Sebelah kanan pada di atas. Bunyinya, "Afla yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha." Mengapa mereka tidak mau memahami Al-Qur'an sementara hati mereka terkunci, tergembok? Oh, berarti maksud dari ayat ini untuk membuka gembok itu Al-Qur'an jawaban. Allah memberikan jawaban tadi. Kalau ingin membuka hati yang sudah tergembok, menghidupkan kembali hati yang sudah mati, maka kita dengan Al-Quran. Maka untuk mendapatkan hidayah, caranya adalah THR hidayah. Caranya gimana? Hidupkan hati bersama Al-Quran. Kalau T tadi takwa, caranya apa? Tinggalkan dosa. H,
Hidayah, bagaimana caranya? Yaitu hidupkan hati dengan Al-Quran supaya hidayah kita terus naik. Dari hidayah fitriyah naik hidayah hawasiyah, dari hawasiyah naik hidayah ilhamiyah, hidayah inspirasi. Bapak Ibu pernah menyaksikan ada seorang yang berbicara, entah dia seorang ustaz, seorang kiai, atau seorang guru, atau siapapun dia menyampaikan satu ilmu yang luar biasa, dalam sekali ilmunya, padat ilmunya. Tapi pas kita tanya, Pak Ustaz, dulu alumni di mana? Alhamdulillah, cuma dia. Ini saya alami sendiri, Pak. Waktu saya kunjung ke salah satu kiai di daerah Banten, itu pun pernah dapat rekomendasi dari salah satu kawan saya penceramah juga. Dan mampir-mampir nih ada kiai, masya Allah orangnya ilmunya dalam banget. Cuma orang ini nggak terkenal, tinggalnya di kampung. Hanya orang tertentu yang tahu. Nah ini sering kasih alamat dikasih. Nah, saya mampir ke rumah beliau. Begitu mampir, masya Allah sederhana rumahnya, nggak kelihatan Pak. Setelah kami duduk, kami diajarin ilmu tentang ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu astrologi. Saya diterangin ilmu falak, termasuk kalau kita hilal itu pakai ilmu matematik tingkat tinggi, kalkulus integral. Sinus kosinus kotan kalau kita pusing kan? Oh, fase banget dipakai. Sudah selesai. Itu juga ngerti apa yang disampaikan kan? Selesai. Terakhir, saya tanya, apa Kiai? Dulu alumni mana? Saya urusan dia. Loh, kok tadi makanya kayak dokter? Kayaknya S3 nih Pak, kayak bohong nih. Enggak, saya cuma alih tuh. Lah kok bisa pintar kayak begini? Dari mana ilmunya? Allah yang kasih. Kalau istilah orang Jawa kan namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu enggak belajar lewat sekolah formal, tapi ilmu yang dikasih sama Allah. Itu yang terjadi pada Imam Syafi'i ketika berguru kepada gurunya yaitu Imam Malik. Beliau belajar Imam Malik, dikasih kitab yang namanya Al-Muwatta, kitabnya Imam Malik, disuruh pelajari semalam, besoknya kemudian mulai dibahas oleh gurunya. Sebelum dibahas, ditanya oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i ini 3 pertanyaan. Dulu pernah saya korokkan hadal kitab. Kau sudah baca belum kitab ini? Nah, korok tuh, iya saya sudah baca. Bapak bisa bayangkan kitab setebal ini Al-Muwatta, arah gundul Pak, semalam tamat. Luar biasa. Kitab Arab gundul setebal ini Pak, semalam suntuk selesai dibaca. Kita bawa orang Arab dulu Pak, Arab gondrong aja belum tentu semalam kita selesai. Kalau Arab gondrong itu yang ada barisnya Pak. Gondrong itu ada, kalau gundul nggak ada barisnya. Ini gondrong ada barisnya. Baru baca 2-3 halaman buat alas tidur. Ya, itu kan kita. Ya harus baca. Kedua, fahim tahadat kita. Kau ngerti nggak isi yang kau baca? Nah, fahim. Aku ngerti. Ditanya bab 1, bab 2, bab bisa. Baru semalam Pak. Yang ketiga yang bikin kita merinding. Hal hafalta hadha kitab, kau sudah hafalkan kitab ini? Na'am, hafaltu. Aku sudah hafalkan. Kullu semuanya. Subhanallah. Imam Syafi'i sudah menghafalkan kitab gurunya sebelum belajar yang sesungguhnya. Pertanyaannya Pak, dari mana dia bisa hafalkan? Ternyata saya menemukan jawabannya surat Al-Baqarah ayat 282. Di bagian akhir surat Al-Baqarah, surat yang paling panjang, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah 282. Di bagian akhir ayat bunyi, wa mayyattaqillah wa yu'allikumullah. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan ajarkan ilmu itu. Oh, rupanya Imam Syafi'i langsung download ilmu kitab dari gurunya ke dalam pikiran dari Imam Syafi'i. Dengan teknologi sekarang bisa menjawab Pak, perumpamaannya. Ada ensiklopedia dari A sampai Z. Memorinya kurang lebih sekitar 100 GB. Taruh di hard disk. Saya mau pindahkan ke laptop. Berapa lama dibutuhkan waktunya? Nggak sampai setengah jam Pak. 100 GB. Ensiklopedia dari A sampai Z lengkap. Dalam waktu setengah jam pindah data yang ada di hard disk ke laptop saya. Begitulah cara Allah mendownload langsung kitabnya gurunya yang bernama Al-Muwatta kepada otaknya dari Imam Syafi'i.
Kenapa bisa begitu? Karena Imam Syafi'i orang bertakwa dan orang tuanya pun orang tua yang bertakwa. Wajar kalau gitu. Jadi nggak usah ada orang yang ngapalin Quran bisa cuma satu tahun, ada yang bahkan 1 tahun. Itu mungkin ada juga intervensi campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahadus bi nikmatillah, alhamdulillah 1,5 tahun anak saya yang terakhir ini sudah selesai 30 juz. Sudah hafiz Quran 30 juz perempuan. Masih kelas 3 SMP, insya Allah tahun ini akan masuk 1 SMA. Ya gurunya juga bingung, saya juga bingung. Saya bapaknya aja belum sahabat sebanyak itu, apalagi tapi anak kita, Masya Allah. Tapi emang gurunya cerita, ini anak ada, Masya Allah. Orang suruh hafal cuma setengah halaman, dia 2 halaman, 3 halaman kelar. Dicek betul bisa. Alhamdulillah ya, dengan itu. Ya kita doa selalu, makanya benar Pak Jenderal kemarin ya, malu kalau saya. Ya, kita doakan supaya anak-anak kita bisa jadi hafiz Quran. Wah, anak saya udah pada gede-gede, bisa pastikan punya mantu hafiz Quran. Jadi anak kedua saya perempuan, anak saya 5, cucu 4. Ya. Anak kedua saya itu nikah dengan suaminya hafiz Quran. Tinggal di sini Pak. Ustaz Ahmad Kanzaruddin, ya, hafiz Quran. Paling tidak kalau anak kita hafal Quran, kok minimal mantu kita kok. Wah, mantunya juga hafal Quran, minimal cucu kita. Gimana caranya? Karena apa Pak? Karena salah satu manfaat orang yang di dalamnya anggota keluarganya hafiz Quran bisa memberikan syafaat. Dia bisa memberikan pembelaan nanti di hari kiamat, membantu orang tuanya. Ini kesempatan buat kita. Istilahnya kita mau nyerempet-nyerempet masuk ke neraka, kok nggak jadi ada syafaat dari anak kita. Masya Allah, luar biasa. Baik, jadi dari TK ke SD Pak, SD ke SMP ilhamiah, SMP SMA apa itu? Al-Hidayatut Taufiq. Al-Hidayatut Taufiq yaitu SMA. Apa itu Hidayatut Taufiq? Ketika orang itu melakukan satu keburukan, dia akan dikembalikan Allah ke jalan yang lurus. Jadi Allah akan menjaga, ada penjagaan Allah kepada dirinya supaya tidak tergelincir pada perbuatannya jahat. Subhanallah, itu namanya dapat taufik. Dia berada di jalan lurus, tiba-tiba melenceng. Nah, pada saat itu ditarik lagi sama Allah. Nah, ini yang disebut taufik. Pertanyaan saya, Bu, duluan mana? Hidayah atau taufik? Pak, duluan mana Pak? Hidayah atau taufik? Apa? Itu benar. Yang benar tuh hidayah dulu baru taufik. Tapi kalau MC untuk acara gimana? Nah ini gimana Pak? Wabillahi taufik wal hidayah, harusnya wabillahi hidayah wa taufik. Ini akan rancu Pak. Karena tidak mungkin orang dapat taufik sebelum dapat hidayah, nggak mungkin Pak. Masa orang non muslim tiba-tiba dapat taufik, nggak bisa. Dia hidayah dulu, dapat hidayah dulu, baru dia dapat taufik. Makanya MC-nya harusnya wabillahi hidayah wa taufik. Cuma karena sudah turun temurun, nggak bisa dirubah lagi, udah terbiasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dicek lagi secara bahasa Arab. Itu yang saya pahami dari guru-guru kami. Ya, alangkah baiknya tertibnya seperti itu. Tapi kalau ribet udah terbiasa begitu, wabillahi taufik udah selesai. Nggak usah dipakai lagi. Wabillahi taufik. Baik. Puncaknya al-hidayatul hikmah. Hidayah hikmah. Jadi urutan TK apa Bu? Hidayah fitriyah, SD hidayah hawasiyah panca indera, yang ketiga SMP hidayah ilhamiyah inspirasi, yang keempat SMA hidayah taufik, dan puncaknya adalah al-hidayatul hikmah. Jadi hidayah yang tertinggi adalah hikmah. Apa itu hikmah? Surat Al-Baqarah 269 sebelah kanan 4 dari atas. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Siapa yang diberi Allah memberikan hikmah pada siapa yang dikehendaki, pada siapa yang diberikan hikmah, maka dia termasuk orang-orang yang cerdas. Hikmah itu adalah sesuatu rahasia yang sudah dikasih tahu Allah lebih awal. Biasanya kita Bu ya, kalau udah kejadian, ujungnya kalimatnya apa? Udahlah Bu, ambil hikmah. Biasanya kata itu hanya ada di belakang. Tapi orang yang diberikan hikmah dari Allah dikasih tahu duluan. Ngapain cuma contoh? Saya dapat bocoran dari Malaikat Israel, kemungkinan Pak Bagio besok hari Selasa jam 10 meninggal. Jadi ini buat sekedar
Sudah info kan? Ya, dapat bocoran. Contoh, ini contoh. Ya. Karena kalau kasih saya contoh begini, beliau akan tersinggung. Ya, paling ngadu cincin sama saya. Ngadu cincin sama saya. Saya tidak boleh menyampaikan itu kepada beliau seperti itu. Ya. Etikanya, walaupun saya tahu tidak boleh menyampaikan secara terbuka dan terang-terangan kepada vulgar kepada beliau. Yang bisa saya lakukan adalah, kalaupun itu benar, itulah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita boleh memastikan. Kalau ada utang, coba diselesaikan ini. Kalau ada masalah dengan pasangan, ada masalah, minta maaf dulu. Ada zakat yang belum dilunasi. Ada apa? Itu bensin. Enggak, itu aja pesan aja. Makan yang enak. Makan yang enak. Itu boleh, amanah. Sementara ada orang yang aku dapat hikmah, dia bikin komersil, bisa membuka tabir masa depan. Mahar 2 juta. Nah ini yang begini, ini yang bahaya, musyrik ini, nggak boleh. Salah satu yang cerita Allah dalam Al-Quran yaitu Nabi Khidir sama Nabi Musa. Secara strata kenabian lebih tinggi mana? Lebih tinggi Nabi Musa. Karena Nabi Khidir tidak termasuk 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ya. Dia tidak termasuk Nabi Khidir. Tapi anehnya Nabi Musa disuruh Allah belajar pada Nabi Khidir. Apa alasannya? Karena Nabi Khidir mendapatkan sesuatu yang tidak diberikan pada Nabi Musa, namanya hikmah. Apa itu? Rahasia sebelum kejadian. Ada 3 kejadian sebagai bukti. Yang pertama, ada kapal nggak salah ke apa dibocorin sama Nabi Khidir. Protes Nabi Musa. Ini kapal nggak salah, kenapa dibocorin? Kasih dong. Syarat belajar sama saya 3 kali pertanyaan, 3 kali nanya lebih selesai. Anda nggak bisa lebih belajar dengan saya. Diam aja, mau sampai banyak. Kata Nabi Khidir. Kasus kedua, ada anak kecil nggak salah apa dibunuh. Marah. Protes lagi Nabi Musa. Ini anak kecil nggak salah kok dibunuh? Bagaimana sih? 2 aja. Terakhir Pak, yang ketiga ada rumah mau roboh Pak. Rumah mau roboh diperbaiki sama Nabi Khidir. Ini rumah aku kenapa diperbaiki? Biarin aja. 3 aja, dan selesai sampai di sini. Kita berpisah wahai Nabi Musa. Cukup sampai di sini dan saya terangkan apa rahasianya. Silakan baca sendiri di surat Al-Kahfi ayat 60 sampai ayat 70. Oke, pada waktunya nggak cukup. Akhir. Wa man lam yajid wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tidak diberi cahaya Allah atau petunjuk hidayah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Maka yang kedua, THR, takwa itu dengan tinggalkan keburukan, hak hidayah untuk hidayah, hidupkan hati bersama Al-Quran, karena Quran bisa ngebongkar, membuka gembok daripada hati kita yang terkunci atau yang mati. Terakhir, ridho. Ya, apa itu ridho? Ridho adalah mendapatkan satu penerimaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saja sebagai anak, kalau udah dapat ridho orang tua, nggak ada yang bisa mengalahkan. Nggak ada yang bisa mengalahkan. Mau soal rezeki, mau soal karir, mau soal bisnis, soal rumah tangga, kuncinya minta ridho orang tua, khusus ibu kita. Ridho Allah, ridho orang tua. Itu baru orang tua. Bagaimana kalau ridho Allah? Radhiyallahu anhum wa radu anhu, surat Al-Bayyinah. Allah ridho pada mereka dan Allah kita pun ridho. Kita ridho pada Allah, Allah pun ridho pada kita. Bagaimana cara kita ridho? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Cara ridho adalah ikutin apa maunya Allah. Kalaupun misalnya bertentangan kemauan Allah dengan kehendak kita, kita mesti kalahin, kita mesti kudu apa ya? Geser, ya. Geser, sisihkan keinginan kita demi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita memaksakan keinginan kita dan akhirnya berbenturan dengan Allah. Itu namanya belum dapat ridho. Kalau dapat ridho itu. Ada hadis yang cukup panjang, tapi intinya hadis ini mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah bosan mengampuni dosa hambanya sampai hamba itu bosan minta ampun kepada Allah. Jadi jawaban untuk mendapatkan ridho adalah R. Raihlah ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Kalau Allah sudah ridho pada mereka, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Demikian THR yang bisa saya hadiahkan buat Bapak Ibu yang mungkin nggak perlu menunggu sampai besok dari Pak Presiden. Ya sekitar 50 triliun akan dikeluarkan THR. Nggak usah khawatir, kita persiapkan saja fokus untuk menyiapkan THR.
Ramadan kita, yaitu takwa, hidayah, dan ridho. Mudah-mudahan itu akan menjadi satu persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita tutup saja karena sudah lewat waktu. Kita tutup dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi